Ya, selamat siang semua. Selamat datang di Desain Seminar. Jadi, 2 minggu berturut-turut saya minta Anda untuk baca buku Universal Methods of Design. Dan kalau Anda lihat buku itu sangat baik dan karena dia menginfokan semua metodologi yang berkaitan dengan desain secara praktis. Jadi kalau dilihat bukunya hanya 1 lembar penjelasan, kemudian 1 lembar lagi itu adalah gambar. Jadi gambar bagaimana mempraktekannya, dan sebenarnya saya berulang kali memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa menyenangkannya kita di desain adalah tidak ada rumus yang saklek ya. Jadi nggak ada rumus yang firm. Jadi kalau misalnya Anda lihat kemarin itu beberapa beberapa metode misalnya kayak cognitive mapping atau behavioral mapping, itu yang ditekankan adalah cara mengeksplorasi atau mengobservasinya saja. Jadi kalau Anda mengobservasinya dengan cara yang lebih intens, misalnya lebih dekat, misalnya Anda kenal dengan seorang artis gitu, kemudian Anda mendekati dia, mengikuti dia, selama kegiatan dia mulai dari hari pertama sampai hari ke-30, nah itu juga boleh. Jadi Anda bisa bilang di situ, saya bisa dapat data kognitif, saya bisa dapat data behavioral, boleh. Jadi nggak ada yang firm. Jadi kalau Anda sudah baca 7 metodologi, itu yang saya berikan itu adalah yang konsep yang sederhana yang umumnya dipakai. Jadi Anda bisa memakainya di nanti ketika tugas akhir ataupun membahas atau melakukan satu analisis di kerja praktek atau di pekerjaan, itu bisa Anda pakai gitu. Jadi kalau memang menurut Anda buku ini sangat perlu, Anda bisa beli edisi cetaknya atau mengeprintnya, atau ya kalau misalnya nyaman dengan versi digital, ya saya persilahkan. Oke? Ya, karena Anda kemarin saya sudah rekam sedikit tentang cognitive mapping, behavioral mapping, dan yang terakhir itu ada satu metodologi. Mungkin sebelum saya mulai ada pertanyaan dulu. Oke, kalau ada pertanyaan, saya kira langsung disampaikan aja, atau via WhatsApp silahkan, atau via chat. Kalau via chat berarti nanti saya membacanya setelah kuliah ini selesai. Oke, ya. Jadi kita akan membahas 2 hal di sini secara garis besar. Yang pertama itu adalah tentang metodologi, 4 metodologi terakhir yang teman-teman rangkum, supaya teman-teman punya pemahaman yang sama semua. Karena pasti ketika merangkum itu pemikirannya berbeda-beda. Jadi supaya Anda sudah baca, kemudian saya menjelaskan, maka pemahaman itu akan makin kuat. Kalau ada yang salah atau keliru sedikit, itu biasanya nggak akan banyak. Karena bukunya itu sudah sangat jelas untuk menjelaskannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi kita akan bahas 4 metodologi ini. Yang pertama adalah design etnografi, content analysis, value opportunity analysis, dan participatory action research. Ya. Nah, jadi yang terakhir ini adalah yang termasuk metodologi advance. Jadi nanti kita lihat kenapa itu cukup advance, karena biasanya dilakukan ketika kita ingin mengubah mindset satu komunitas, ya. Jadi sekaligus komunitas itu bisa misalnya yang pernah saya hadapi komunitas desa wisata, kemudian komunitas Karang Taruna misalnya, atau satu komunitas, mungkin di sini ada yang ikut ikut ekstra ekstra bukan ekstra UKM, UKM pool, itu bagaimana mengubah mindset teman orang-orang di Pluit tentang pembangunan misalnya, atau tentang eh, pendidikan merdeka dan lain-lain. Nah, itu biasanya yang kita lakukan participatory action research, ya. Nah, itu participatory action research ini mungkin kalau nanti ada yang tugas akhirnya memang mau mengarahkan ke sana, silahkan.
tapi butuh keberanian untuk Anda yang menjadi moderator di sini. Jadi nggak bisa meminta mereka hanya mengerjakan saja, tapi kita sebagai researcher itu harus membimbing mereka, memiliki kemampuan atau punya kerangka dasar yang sudah sangat kuat, dan sehingga nanti masyarakat itu punya guidance, arahan. Karena kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan komunitas ini, mereka nggak ngerti, sebenarnya mereka punya potensi, tapi mereka tidak mengerti potensi tersebut. Makanya kita lakukan participatory action research. Oke, kita mulai dari yang pertama, desain etnografi. Ya, seperti beberapa waktu mungkin kita pernah bahas sedikit atau nyentil istilahnya yang namanya etnografi. Nah, asal mula etnografi ini sebenarnya dari orang-orang antropologi, kemudian orang-orang ilmu sosial atau budayawan yang mereka itu mengeksplorasi satu budaya di satu komunitas. Ya. Nah, melihat ini, orang desain berpikir, kalau Anda lihat itu beberapa artikel, kalau di bukunya itu sebelah kanan tuh ada artikel-artikel tuh. Nah, orang desain merasa kita tuh harus punya etnografi sendiri, yang namanya itu adalah desain etnografi. Kenapa? Kalau orang budayawan, dia fokus ke budaya, maka dia etnografinya untuk mengeksplorasi satu budaya. Kalau orang sejarawan, dia mengeksplorasi asal mula satu benteng misalnya. Kenapa benteng ini ada di sini? Maka dia mengeksplorasi itu. Mulai dari benteng tersebut, dia dapat ininya, terus kemudian ini benteng ini dibuat oleh negara mana, ke Belanda, dia datang ke Belanda, terus ke Belanda dia datang ke museum, perpustakaan, dan seterusnya. Sehingga dia dapat sejarahnya lebih lengkap. Hah? Suaranya nggak keluar ya? Halo? Halo? Di saya terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke. Mungkin saya harus lebih dekat. Oke, terima kasih. Ya. Oke, jadi makanya desain etnografi ini yang kita eksplorasi adalah aspek-aspek apa yang mendukung desain kita, dan ini punya potensi untuk mendesain satu produk ataupun jasa. Oleh karena itu, desain etnografi ini biasanya sangat akurat ketika kita ingin mendesain satu produk atau jasa yang mendukung kehidupan sehari-hari, yang bahasa ininya yang kalau Anda sering dengar itu nanti namanya design for everyday things. Ya, jadi everyday things itu ya Anda bisa desain teko, bisa desain piring, bisa desain tumbler, bisa desain headphone, bisa desain brosur sekalipun, bisa desain aksesoris handphone dan seterusnya. Jadi itu adalah barang-barang atau produk-produk yang mendukung kebutuhan sehari-hari saat ini, ya. Jadi biasanya kenapa misalnya headphone itu sekarang warnanya macam-macam. Dulu itu yang saya temui adalah hitam, sekarang ada merah, ada oranye campur hitam, bentuknya macam-macam, ada yang sampai berbentuk seperti telinga lah, dicantolin di telinga dan seterusnya. Nah, itu hasil-hasil dari desain etnografi, ya. Nah, yang pasti, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu tentang syarat awal. Jadi, desain etnografi ini ketika kita hendak memulainya, itu ada yang menarik dari buku itu yang disebut open mind, not empty head. Ya. Jadi, boleh pikiran terbuka, tapi jangan kosong-kosong banget deh, jangan nggak ngerti apa-apa sama sekali. Gitu. Artinya apa? Paling tidak dalam kepala Anda misalnya ada masalah bagaimana menginovasi sebuah tumbler misalnya. Nah, kalau berbicara tentang tumbler, maka yang perlu Anda ambil datanya adalah mulai dari cara orang memegang tumbler seperti apa. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanan tumbler di mana biasanya? Di atas meja, di tas, kemudian di pergelangan tangan, sering ditaruh di gelang tangan misalnya, dan lain-lain. Nah, itu menjadi data Anda. Dan itu kita foto semua, kita foto atau video dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita akan dapat berbagai data
Yang pasti data visual, dan data visual itu kita bisa lihat ini di mana potensi untuk inovasinya. Di mana potensi untuk saya perlu mengimprove. Ya, apakah hanya bentuknya saja, atau warnanya, atau estetikanya, atau hal-hal yang lain yang bisa di upgrade istilahnya, dan itu menjadi keunikan. Nah, itu yang biasanya kalau teman-teman jalan ke mana ya, ke Miniso gitu, nah itu ada barang-barang unik tuh. Nah, itu biasanya salah satu yang dilakukan oleh desainer itu dengan cara melakukan desain etnografi. Dan itu kalau misalnya Anda sudah terbiasa dengan ini, desain etnografi ini biasanya nggak akan perlu waktu lama. Biasanya kalau udah sering, itu begitu ngelihat, oh yang ininya saya modif ini bakal unik nih, Anda langsung Anda bisa cepat mengerjakannya dan punya sketsa yang bagus gitu. Nah, oleh karena itu, untuk ke tingkat akurasinya desain etnografi ini lebih kepada tekniknya, pendekatannya. Jadi bisa dibilang kalau banyak nanti ditanyakan kira-kira metodologi apa? Nah, dia ini masuknya dalam metodologi. Kenapa? Karena dia etnografi. Etnografi itu satu teori untuk mengumpulkan data. Nah, metodologi seperti yang saya bilang beberapa waktu lalu itu adalah kumpulan dari beberapa metode. Ya, jadi dia boleh dilengkapi atau didukung oleh metode yang lain, misalnya behavioral mapping, cognitive mapping, atau nanti ada content analysis misalnya, atau ada tambahkan juga di situ value opportunity analysis dan seterusnya. Jadi metode desain etnografi ini bukan satu yang harus yang begini udah selesai, enggak, tapi Anda harus gabungkan dengan metode lain sehingga nanti kita memiliki hasil eksplorasi atau hasil pengumpulan data yang bisa dianalisis dan bisa diukur, ya. Itu dia. Jadi nanti kalau teman-teman setelah ini saya akan bimbing satu persatu untuk kita melakukan satu project untuk mengaplikasikan salah satu atau beberapa metode yang sudah kita pelajari. Itu kita nanti akan lebih kelihatan tuh, ada celah-celah yang harus saya kuasai ketika kita akan menjalani sebuah metode, misalnya desain etnografi. Ya, jadi di sini saya tulis contohnya, misalnya untuk analisis itu bergantung dari tipe metode riset yang digunakan. Jadi kalau misalnya dalam desain etnografi ini kita tidak bisa mengikuti orang itu, misalnya hanya bisa dapat gambarnya dari Instagram atau dapat gambar-gambarnya dari foto-foto yang dia publish atau dia kirim ke kita, maka kita bisa menggabungkannya dengan observasi yang bisa seperti yang dilakukan oleh behavioral mapping atau cognitive mapping, terus digabungkan dengan misalnya interview dan FGD. Jadi kita punya beberapa alat ukur nih, observasi, interview, dan FGD, sehingga nanti hasilnya bisa lebih akurat. Ya. Oke, berikutnya konten analisis. Ya, konten analisis ini biasanya kalau teman-teman punya kualitatif data, seperti misalnya interview, focus group discussion, kemudian tulisan-tulisan, kemudian tulisan-tulisan pada artikel, dan lain-lain, itu bisa dilakukan konten analisis. Ya. Nah, coba saya tanya nih, Sherin, data apa yang paling cepat bisa kita lakukan konten analisis saat ini? Ayo, Sherin. Ya, saya unmute audionya. Silakan. Bisa nggak? Halo, Sherin. Lagi ke toilet kali. Griffin. Paling cepat data kualitatif yang bisa kita dapatkan saat ini apa? Halo, Griffin. Ya, Pak. Nah, ya. Silakan. Apa buka dong videonya? Masa? Jangan, Pak. Di kamar mandi ya? Oke deh. Nah, kira-kira data kualitatif yang paling cepat bisa kita dapat saat ini? Kualitatif. Data kualitatif.
Kualitatif itu berupa konten tulis, konten visual, konten macam-macam itu. Itu saya tulis datanya seperti konten tertulis, konten verbal, materi visual, bisa tematik, pola, kata-kata, frase, gambar, konsep, dan lain-lain. Data apa yang paling cepat Anda bisa dapatkan saat ini? Misalnya sekarang cari data. Kayaknya yang tertulis. Ya, tertulis di mana? Di internet. Ya, oh, kamu jangan ketawa internet itu. Ah, iya. Dan Google masukkan kata kunci, itu teman-teman bisa langsung melakukan konten analisis saat ini juga. Ya, ada tinggal kita copy paste dari mana, tapi jangan lupa sumbernya. Ya, dari blog, dari berita, dari macam-macam. Nah, kita bisa kumpulkan saat ini juga. Oke, makasih Griffin. Jadi data itu yang paling gampang teman-teman dapatkan sekarang itu, ingat saya bilang, dari Google. Ya, itu paling gampang. Jadi kalau dibilang datanya nggak ada, Pak, bohong banget. Yang paling gampang itu adalah dari Google. Jadi sekali lagi saya bilang dari Google. Jadi kalau misalnya cari data, Anda kesulitan cari cari responden dari apa? Lakukan aja kualitatif analisis dengan menggunakan konten analisis dari Google dengan kata kunci yang spesifik yang pasti ya. Jadi biasanya dalam studi-studi kualitatif itu biasanya disebutkan kata kuncinya apa. Misalnya saya mau mencari kata kunci, mau melakukan satu analisis tentang industri otomotif di masa pandemi. Nah, itu saya bikin itu, otomotif di masa pandemi, penjualan otomotif di masa pandemi, produksi otomotif di masa pandemi. Nah, nanti itu kan ada beberapa tuh. Nah, saya explore lagi sehingga dia bisa menjadi lebih spesifik. Ya, itu dia. Nah, kedua, itu ada dua jenis pendekatan. Nah, ini dua jenis pendekatan ini Anda ingat-ingat nih, induktif dan deduktif. Jadi kalau teman-teman nanti yang memang jalur karirnya mau mengambil jalur akademik, ini sering dipakai ini, induktif dan deduktif. Ya, pendekatannya seperti apa? Induktif atau deduktif misalnya. Apa itu pendekatan induktif dan deduktif? Pendekatan induktif itu adalah generalisasi dari pengamatan yang khusus. Ya, jadi pengamatan yang spesifik, kemudian kita ambil kesimpulan secara umum, oh dia seperti ini. Ya, contohnya, kalau saya bilang, gimana sih karakter dari mahasiswa desain produk Universitas Agung Podomoro? Nah, maka saya amati tuh si Griffin, Sherin, Irfan, Toby, siapa lagi, Jennifer, Prisel. Kemudian dari hasil pengamatan saya dari masing-masing individu tersebut, saya ambil kesimpulan. Oh, karakteristiknya adalah rajin, semangat, dan produktif misalnya. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan itu karena saya lihat Griffin itu produktif, Sherin itu rajin, Irfan itu beyond lah pokoknya. Kalau Prisel itu idenya inovatif terus. Makanya saya bilang, oh ya oke. Dari situ masih secara umum, maka mahasiswa desain produk itu adalah rajin, inovatif, dan juga produktif. Ya, seperti itu. Jadi induktif itu kita ngeliatin satu-satu, kemudian kita ambil kesimpulannya untuk kesimpulan secara umum. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah deduktif. Ya, jadi kalau induktif itu, lihat aja panahnya saya bikin dari besar ke kecil. Ya, jadi generalisasi atau ngambil kesimpulan dari hal-hal yang spesifik. Makanya tajam ke depan tuh. Tajam ke depan, depannya lebih kecil. Nah, deduktif itu menarik kesimpulan spesifik dari pernyataan atau pengamatan umum. Ya, dari pernyataan atau pengamatan umum. Nah, kalau dilihat deduktif ini kan ini yang paling sering dipakai oleh rata-rata orang. Contohnya, kalau kita bisa aplikasikan, ketika lihat satu restoran atau coffee shop, kalau antriannya panjang, ada kecenderungan kita ikut ngantri, benar nggak? Nah, itu rata-rata kita itu deduktif, tapi sehingga saya bisa simpulkan bahwa induktif ini hanya bisa digunakan oleh nggak semua orang, hanya beberapa orang yang mampu. Ya. Jadi orang-orang yang punya pengetahuan, yang sering baca, sering melihat, sering berdiskusi, sering berargumen, itu biasanya punya kemampuan induktif yang sangat kuat. Sedangkan kalau yang deduktif ini rata-rata gitu. Jadi melihat,
Misalnya, apa yang lagi tren nih? Misalnya, oh TikTok, semua orang ikut TikTok, semua orang ikut main, coba gitu ya. Itu adalah rata-rata orang seperti itu. Nah, tapi ingat, ini bukan saya menjelaskan tadi itu lebih kepada bahwa itulah fenomena, ya fenomena. Jadi induktif dan deduktif itu nggak ada yang salah karena itu sesuai konteksnya. Kadang-kadang konteksnya apa? Kadang-kadang yang tersedia itu hanya data-data yang spesifik, maka kita pakai induktif, melakukan generalisasi dari satu pengamatan khusus. Tapi kadang-kadang yang ada itu cuma data umum, Pak. Ya misalnya kalau misalnya soal kemarin banjir Jakarta, datanya data umum gitu. Ya jadi saya cuma bisa melakukan deduktif gitu. Jadi menarik kesimpulan spesifik dari pernyataan atau pengamatan umum gitu ya. Jadi pendekatan ini lebih kepada ketersediaan datanya. Tapi tadi saya berikan contoh bahwa itu karakter kita juga bisa kita ukur dari situ. Oh, saya lebih senangnya deduktif, saya lebih senangnya induktif, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini. Saya stop dulu recordingnya supaya nanti kalau upload tidak banyak banget memorinya.